Pemirsa, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah, mengakui penggeledahan yang dilakukan polisi di Sentul, Jawa Barat merupakan rumah pribadi Jampitsus. Namun ia enggan untuk menjawab secara gamblang terkait dengan temuan sejumlah uang dan emas dari hasil penggeledahan tersebut. Lantas, apakah temuan polisi dalam penyelidikan dugaan korupsi yang sedang diusut polisi ini memiliki keterkaitan dengan pejabat di Kejaksaan Agung? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Komjak Pujiono Suwadi dan mantan Kabareskrim Polri periode 2009 hingga 2011 Ito Sumardi. Selamat malam Pak Puji dan juga Pak Ito. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vera. Selamat malam Bapak-Bapak, sudah terhubung kembali bersama kami. Selamat malam Mbak Vera. Baik, selamat malam Pak Ito sudah terhubung. Pak Ito, saya ke Bapak dulu ya. Pak, dari barang bukti sejumlah uang dan juga emas dengan jumlah yang fantastis, mengapa kemudian penetapan tersangka ini belum juga diumumkan sampai dengan saat ini, Pak? Apakah ini hanya soal waktu saja atau ada tarik-menarik? Ya, yang pertama Mbak, tentunya prinsip yang selalu dilakukan oleh Polri sebagai penyidik adalah menghormati azas praduga tak bersalah ya. Karena ini sangat penting dan ini kan ada ruangnya pra-peradilan. Kemudian yang kedua adalah kita menghormati due process of law, yaitu proses hukum yang fair. Nah, apa yang dilakukan oleh Polri, ya saya sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman penyidik, itu betul-betul menindaklanjuti daripada perintah Bapak Presiden ya, terhadap kasus yang saat ini sedang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Baik untuk kasus blackout daripada PLN, kemudian juga ada kasus Asabri yang sudah lama diproses dan juga ada kasus di Krakatau Steel. Kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik betul-betul dilakukan secara cermat dan hati-hati ya, terutama dengan diberlakukannya KUHP baru. Kenapa demikian? Karena harus terukur ya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar untuk pengamanan terhadap tersangka maupun barang buktinya ini tidak ada celah terjadinya satu kesalahan. Jadi di sini perlu pembuktian terbalik ya, tentunya apabila ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa barang bukti yang telah diamankan itu adalah miliknya, ini ada pembuktian terbalik ya. Kemudian juga adanya tadi disampaikan audit ya, memang tentunya ini sudah dilakukan oleh Polri ya. Karena kasus ini adalah menyita perhatian publik dan tentunya di sini juga Polri tidak dengan sembarangan menyampaikan hal-hal yang akan menjadi kontraproduktif sehingga pengembangan kasus ini menjadi terhambat. Demikian Mbak Vera. Iya, kalau memang menjadi perhatian publik, mengapa kemudian membiarkan sehingga terjadi atau terkesan ada asumsi liar, Pak Ito? Nah, ini kan sekarang kita tahu bahwa pihak-pihak yang terkait ini kan juga mempunyai kapasitas yang tentunya sangat besar ya, ataupun sangat signifikan di mata publik. Ini pun kita harus hati-hati. Tadi sudah saya sampaikan bahwa azas praduga tak bersalah harus kita tetap kedepankan dan juga proses hukum yang fair, yang normatif, ya, yang cermat dan hati-hati itu yang dilakukan oleh teman-teman di Kortas maupun dari Polda Metro Jaya. Sehingga di sini kita betul-betul tidak hanya mencari sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan opini bagi masyarakat, ya, sehingga nanti ada hal-hal yang mungkin terjadi satu kekeliruan atau kelemahan yang akan menjadi kontraproduktif untuk bisa mengungkap kasus ini secara tuntas. Di sini tentunya harapan kami adalah dukungan pemerintah ya dari Polri, kemudian juga dukungan dari lembaga legislatif ya, Komisi 3 dan Kompolnas, dan termasuk masyarakat ya. Karena masyarakat ini kan mengikuti betul kasus ini. Dan apa yang terjadi saat ini, tindak pidana korupsi ini kan menyangkut daripada kehidupan masyarakat juga sehari-hariannya. Nah, demikian, jadi ini prinsipnya kehati-hatian dan juga menjaga azas praduga tak bersalah. Demikian, Ya, Mbak. unsur kehati-hatian yang diutamakan oleh Polri saat ini. Kita tunggu saja bagaimana konferensi persnya nanti ya. Saya ke Pak Puji kemudian. Pak Puji, mengapa Jampitsus itu merasa harus mengklarifikasi dan juga menjelaskan terkait isu di tengah isu yang mengaitkannya dengan 3 kasus yang sedang diusut oleh Polri? Ya, saya kalau kondisi personalnya saya tidak tahu ya. Yang bisa kita bacakan tentu kita duga-duga gitu. Dan kalau
itu soalnya official, ya mungkin bisa ditanyakan ke Puspenkum Kejaksaan Agung. Tetapi yang kita duga-duga ada dua hal menurut saya. Pertama, terhadap isu-isu yang kemudian berkembang di media sosial, sebagaimana disebut oleh jenderal itu tadi, bahwa ya kesana kemari disebut, dan nama beliau salah satunya yang disebut. Makanya kan di proses penegakan hukum itu teorinya kan sederhana. Kumpulkan alat bukti, kalau kemudian tidak cukup ya kita tetap dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah. Itu harus kemudian berhati-hati betul kan akhirnya. Jangan sampai kemudian jadi blunder. Nah, yang kedua adalah eh, ya kita menduga-duga beliau menyampaikan itu perlu untuk kemudian setidaknya memberikan klarifikasi lah ya, klarifikasi terkait isu-isu yang kemudian berkembang di media sosial. Dan yang ketiga tentu eh, secara secara institusional juga penting ya untuk kemudian semangat mungkin jajaran di bawahnya, karena kan ini bagaimanapun kan beliau prominen lah ya di kejaksaan. Nah, itu mungkin juga bisa membangkitkan semangat di jajaran bawahnya bahwa eh, yang bersangkutan tidak terlibat, kan begitu. Tapi apapun itu kan kita percaya proses penyidikan. Jadi yang sekarang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini adalah ya upaya penegakan hukum biasa, dan kita melihat relasi antara kejaksaan dan kepolisian sejauh ini juga kita lihat baik-baik saja. Nah, makanya kita kan penegakan hukum itu kan tidak tergantung pada apa yang kita diharapkan atau yang dibicarakan di publik, tetapi kan didasarkan pada alat bukti yang kemudian terkumpul dari proses penyelidikan hingga penyidikan. Nah, ketika kemudian mengarah pada siapa, tentu basisnya alat bukti, bukan basisnya adalah keinginan Ya, praduga, Pak Puji. apalagi secara subjektif atau didasarkan pada yang ada di media sosial kita. Kita dukung, Tapi kita hormati di tengah proses. situasi seperti ini, Pak Puji, kerja di Kejaksaan Agung itu masih berjalan kan, Pak? Artinya ini tidak Ya, mengganggu dengan kasus-kasus yang sedang diusut oleh Kejagung. sampai sejauh ini kita tadi juga menurunkan tim untuk kemudian ke Kejagung, melihat proses-proses di Kejagung, so far so good gitu. Jadi berjalan seperti like usual saja, seperti tidak ada masalah, ya biasa saja gitu. Dan menganggap apa yang dilakukan oleh Polri, ya tetap teman-teman di Kejaksaan itu menghormati, terus juga relasi dengan kepolisian juga tetap dijaga hubungannya dengan baik, dan memang tidak ada masalah apa-apa yang kita temui. Saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, pengakuan dari Jampitsus bahwa rumah di Sentul yang digeledah itu diakui sejak lama itu miliknya. Tapi terkait dengan uang dan juga emas sitaan, ada pemiliknya dikatakan, ada kegiatannya, dan ada orang yang nerima kegiatan yang bisa ditanya. Nah, bagaimana kemudian memahami pernyataan ini yang disampaikan oleh Pak Febri? Ya, saya kira ini hal yang wajar ya, Mbak. Karena dalam satu proses penyidikan, apabila ditemukan barang bukti, tadi disampaikan Prof. Priyono bahwa barang bukti di satu tempat, otomatis tempat itu kan menjadi TKP. Ya, TKP, kemudian juga barang bukti itu juga harus bisa dibuktikan ada keterkaitan dengan tempat tersebut. Nah, kalaupun ada tempat, tentunya ada pemilik. Dan ini pun akan dimintakan keterangan dari pemilik ini mengapa barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi ini ada di sana. Ya, saya kira itu wajar saja kalau misalnya Bapak Jampitsus itu menyampaikan satu keterangan ya, tentunya untuk menyampaikan kepada publik. Saya sependapat dengan Pak Profesor Piyono tadi bahwa apa yang sekarang dilakukan adalah dasarnya kepada barang bukti ya. Karena bagaimanapun juga opini itu tidak mungkin akan bisa menjadi satu pembenaran, karena tanpa fakta maka opini ini tentunya akan menjadi isu liar. Di sini Polri harus bekerja hati-hati, dan perlu juga diingat bahwa dalam proses penyelesaian satu perkara itu ada dikenal dengan criminal justice system atau sistem peradilan pidana, Mbak, di mana di situ dari penyidik nanti apabila kasus ini sudah dianggap lengkap, maka ini akan diserahkan kepada kejaksaan, dan kejaksaan akan juga melakukan pendalaman. Sehingga di sini yang diperlukan adalah komitmen bersama institusi penegak hukum untuk betul-betul menangani satu kasus pidana siapapun yang terlibat. Tetapi di sini kan kita tentunya harus kembali menghormati azas praduga tak bersalah,
Sehingga apabila belum ada bukti-bukti yang lengkap yang mendukung siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dan barang bukti apa yang statusnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendukung kasus ini, maka tentunya Polri juga berhati-hati dalam menyampaikan komunikasi kepada publik. Jangan sampai ada misalnya kesan fitnah dan lain sebagainya ya. Ya, kita tentu akan bekerja sama dan saya yakin dari Komjak maupun Kompolnas bersama-sama mengawal ya. Karena bagaimanapun kita harus akui ya bahwa kalaupun ada oknum di dalam tubuh lembaga kita sebagaimana selama ini kan sudah ada di Polri yang dilakukan penindakan yang menyangkut daripada perwira-perwira tinggi ya. Saya kira kita pun juga harus jujur ya. Kalau Baik, memang Pak kita Ito. ingin membersihkan lembaga kita dan harus mendukung upaya pemberantasan korupsi yang telah dicanangkan Bapak Presiden, kita harus bekerja bersama-sama menuntaskan kasus ini siapapun yang Baik, Pak terlibat Ito. secara terbuka, secara fair ya Mbak. Demikian, Ya, Mbak. dengan Polri belum mengumumkan siapa tersangkanya, apakah ini artinya bahwa Polri juga belum memintai keterangan kepada si pemilik rumah di Sentul ini? Tapi dijawab nanti usai jeda, Pak Ito tetap bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, pasca terseret pusaran kasus dugaan korupsi batubara, kediaman Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta Selatan terpantau sepi. Penjagaan ketat dari aparat TNI yang sempat terlihat pada Rabu lalu, kini sudah tidak tampak lagi. Hari ini kondisi kediaman Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Radio Dalam Jakarta Selatan pada hari ini terpantau lengang. Situasi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari Rabu lalu ketika rumah ini sempat dikawal ketat sejumlah prajurit TNI. Berdasarkan pantauan sejak hari Jumat pukul 5 pagi tadi, tidak ada lagi aparat keamanan yang berjaga di sekitar area pagar utama. Hanya sesekali melihat beberapa orang keluar masuk membuka dan menutup pintu gerbang. Meski demikian, ada beberapa mobil datang dan berhenti tepat di depan rumah dan beberapa orang masuk ke dalam kediaman Jampitsus Febri. Pemantauan ini berkaitan dengan langkah kepolisian di mana nama Jampitsus Febri Adriansyah terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi batubara yang tengah diusut oleh Kortas Tipikor Polri. Kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau begitu, apakah saat ini kondisinya Polri itu sudah memintai keterangan pemilik rumah atau TKP di mana barang bukti itu berhasil disita oleh Polri? Ya, kalau menurut saya mungkin saat ini belum ya Mbak ya. Karena kan apa yang dilakukan Polri selama ini adalah sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Pertama ya, karena akhirnya kita pendekatannya dari hilir ke hulu. Kemudian yang kedua adalah penetapan status barang bukti yang telah disita dari rumah tersebut ya. Pasti nanti akan dimintakan pertanggungjawaban atau pertanyaan kepada pemilik rumah. Kemudian kan kita sudah melakukan olah TKP ya. Sehingga dalam masalah kasus atau barang bukti yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh KUHAP tentunya telah diperoleh beberapa saksi atau beberapa barang bukti, yaitu yang kemudian ini saat ini sedang dikembangkan ya. Kalau tadi disampaikan auditor, kan ini menyangkut tata kelola batubara, sudah pasti Polri sudah melakukan permintaan keterangan saksi ahli dari auditor. Kemudian uji forensik daripada hasil olah TKP ya, dari penggeledahan dan penyitaan. Dan ini kan sudah dua alat bukti yang cukup, yang tentunya nanti akan diikuti dengan satu penetapan tersangka yang dapat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi saya kira ini yang wajar Mbak ya, karena memang lokasinya itu adalah tempatnya penggeledahan dan penyitaan, itu otomatis akan menjadi TKP. Kemudian yang kedua, akan diminta keterangan-keterangan dan mungkin rekaman-rekaman yang ada di sana ya, dengan akan dilakukan uji forensik yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian dalam uji atau dalam olah TKP. Saya kira mungkin ini yang harus dilakukan sebelum kita bisa menetapkan seseorang itu menjadi seorang tersangka. Ya, karena tadi ya akan ada konsekuensi hukum apabila orang ditetapkan sebagai tersangka, dia bisa melakukan pra-peradilan yang akan menentukan kelanjutan daripada penanganan kasus ini. Demikian Mbak Fer. Baik, saya ke Pak Puji.
Pak Puji, lazim nggak sih Pak di rumah pribadi jaksa ada uang 282,4 miliar dan juga emas 74 kilogram? Pak Puji masih terhubung bersama kami? Baik, nampaknya masih terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Puji. Saya kembali ke Pak Ito. Jadi Pak Ito, bantu kami untuk bisa memahami Pak, pernyataan yang disampaikan ini kan tidak menampik, tapi juga tidak mengiyakan secara gamblang gitu ya. Yang disampaikan adalah ada kegiatannya, ada orang yang nerima kegiatan yang bisa ditanya, ada pemiliknya. Itu maksudnya mengarah pada siapa dan kegiatan apa ya Pak? Ya, pertama adalah dari kewajaran. Tadi Mbak Vera sudah mengatakan kan, apakah wajar dengan sekian besar barang-barang yang disita dari rumah sana. Kemudian yang kedua kan, bagaimana kita menjelaskan ya sebagai pemilik rumah, tadi disampaikan untuk apa saja, dari mana saja, dan dengan siapa saja yang tentunya akan menjadi satu sasaran ya penyelidikan oleh Polri, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Tapi kan tidak begitu saja ya, tentunya kita juga kan di dalam KUHP juga diberikan kewenangan bagi seseorang itu untuk menyangkal ya apabila ada sesuatu yang mungkin oleh yang bersangkutan dianggap tidak benar ya, atau mungkin yang bersangkutan mengatakan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi kan kita harus membuktikan dulu, Mbak. Ini kan ada kaitannya dari satu pemeriksaan yang proses penyelidikan yang lama, pengumpulan barang-barang bukti sampai dengan menentukan satu keputusan bahwa kita harus melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nah, baik di beberapa tempat yang kalau tidak salah ada 13 tempat ya. Nah, inilah nanti tempat-tempat ini menjadi TKP ya, menjadi TKP daripada penanganan kasus ini. Sekali lagi Mbak Vera ya, bahwa dari segi kewajaran saya kira kita serahkan kepada pihak yang akan menyampaikan keterangan bahwa sekian banyak ya properti yang ada di sana, baik dalam bentuk emas ataupun uang itu dari mana saja, kemudian apakah memang ada kegiatan ya yang dilakukan di rumah tersebut sehingga harus disimpan di rumah. Itu pun tentunya harus dibuktikan melalui satu pemeriksaan saksi-saksi yang nanti akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Ya, saya kira mungkin kita tetap kembali harus mengedepankan azas praduga tak bersalah ya. Baik. Jadi sehingga tidak berspekulasi di media sehingga menimbulkan opini yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali mencoba hubungi Pak Puji. Pak Puji sudah terhubung bersama kami kembali. Pak Puji? Halo. Baik, siap. baik. Ya, Pak Puji, jadi lazim atau tidak sih Pak, di rumah pribadi jaksa ada uang senilai 282,4 miliar dan juga ada 74 kilogram emas? Saya kan tidak tahu proses penyelidikan dan penyidikannya. Nah, ini sepenuhnya kita percayakan saja kepada penyidik di Kortas Tipikor. Nanti apakah kemudian wajar apa tidak, terus kemudian juga barang bukti yang ditemukan di rumahnya Pak Jampitsus ini apakah milik pemilik atau kemudian terkait dengan pihak yang lain. Ini sepenuhnya ada di penyidik di Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Jadi kalau soal wajar dan tidak, kalau saya kan hanya berandai-andai saja, dan itu kalau andai-andai kita itu kan nanti justru kemudian bisa jadi ternyata berbeda dengan persepsi atau kemudian temuan penyidik kan jadi persoalan. Jadi sepenuhnya saja kita percayakan pada penyidik. Tapi kalau memahami yang disampaikan oleh Febri Adriansyah Pak, maksudnya yang disampaikan itu mengarah pada siapa dan kegiatan apa di rumahnya? Saya tidak kenal dekat ya dengan Pak Febri Adriansyah secara pribadi ya. Nah, dan bisnis apa yang kemudian dimiliki Pak Febri Adriansyah atau kawan-kawan dekat yang dimiliki beliau. Sehingga ya saya tidak tahu pasti itu. Nah, kalau yang kita tahu bahwa sekarang ada peristiwa pidana yang disidik oleh Kortas Tipikor dan juga Polda Metro Jaya. Nah, oleh karena itu kita lihat peristiwa hukum itu saja, bahwa itu ada barang yang ditemukan oleh Kortas Tipikor. Nah, sekarang yang kita tunggu adalah barang itu miliknya siapa, yang itu yang kemudian akan disampaikan oleh para penyidik. Gitu. Saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, ada 3 kasus besar Pak yang diusut Polri secara bersamaan. Apakah kasus ini sebetulnya dengan hulunya tuh sama dan aktor intelektual yang dimaksud itu sama, atau masing-masing ini bisa berdiri sendiri sebetulnya?
Iya, sebetulnya menetapkan Mbak ya seseorang untuk menjadi calon tersangka, kemudian juga untuk mencari barang-barang bukti, kemudian sampai dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Itu merupakan satu proses yang sangat panjang ya pengalaman saya, Mbak. Apalagi setingkat kasus Tipikor ini juga bukan kasus yang sulit, tapi sangat-sangat sulit ya, karena di dalam Perpol Kapolri di sana ada beberapa klasifikasi kasus dari mulai mudah dengan sangat sulit. Sangat sulit kenapa? Karena di sini jaringannya kan harus diungkap. Jadi kalau sampai ada penetapan tiba-tiba satu rumah di sana digeledah, ditemukan barang bukti, itu bukan hanya ujuk-ujuk gitu, Mbak ya. Jangan bukan hanya seketika saja, tapi melalui satu proses yang panjang. Betul yang disampaikan tadi Prof. Puji bahwa penyidik tentunya melakukan hal-hal ini sudah melakukan beberapa pendekatan ya. Pendekatannya tentunya satu melakukan satu pencarian keterangan dari saksi-saksi sehingga saksi itu mengarah kepada oh saya itu punya kegiatan di satu tempat di sana sehingga penyidik ini sudah yakin betul ya dari hasil keterangan saksi-saksi ini bahwa ada sesuatu di satu tempat yang harus dilakukan untuk penggeledahan atau penyitaan untuk pengembangan kasus ini. Jadi sekali lagi memang kasus ini masih berjalan dan untuk penetapan tersangka saya kira Polri juga tidak akan buru-buru ya Mbak ya. Yang paling penting kasus ini harus dikawal baik oleh masyarakat, pemerintah, Kompolnas, Komjak, ya kemudian juga kenapa Komjak? Karena ini juga ada ya saat ini yang indikasi ya, indikasi mungkin ada satu yang karena memang rumah itu punya beliau, tentunya kita juga harus mendapat salah satu klarifikasi yang dapat dipertanggungkan secara hukum. Ya, kenapa kok ada barang-barang tertentu di rumah tersebut ya? Kecuali kalau memang barang itu diakui bahwa milik misalnya di rumah saya, seberapa besar yang ditemukan penyidik, kalau saya katakan itu milik saya, tentunya saya harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalau dikatakan ada kegiatan lain dan juga milik orang lain, tentu ini harus dilakukan pembuktian terbalik, ya sehingga akan bisa diperoleh status barang bukti itu punya siapa secara hukum yang bisa dipertanggungjawabkan Baik. secara hukum. Demikian, Pak Bro. Baik, saya ke Pak Puji lagi. Pak Puji, apakah bisa menjamin Pak ketika tersangka nanti diumumkan, lalu proses penyidikan itu berjalan, ke depan akan baik-baik saja sampai dengan tahap penuntutan dan kejaksaan akan totalkah mendukung proses hukum ini, Pak? Ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden ya, Pak Presiden minta bahwa untuk mengungkap kasus-kasus apapun itu memang baik itu yang tadi disampaikan juga Pak itu ada yang namanya Integrated Criminal Justice System. Aparat penegak hukum itu satu kesatuan, sehingga yang dipentingkan sekarang adalah selain masing-masing pihak untuk menahan diri dari komentar-komentar yang tidak perlu, ya fokus pada proses penegakan hukum. Terus yang kedua juga membangun, dan saya pikir hubungan ketiganya juga dalam konteks khususnya kedua institusi ini ya, Kejaksaan Agung dan Kepolisian ini sangat baik sekali, sehingga memang kasus ini pasti juga akan diungkap. Tentu ya kita percayakan sajalah kepada institusi, kepada kepolisian dan juga kejaksaan untuk menangani kasus ini dengan lebih baik. Gitu. Kita nantikan saja bagaimana pengumuman dari Polri. Terima kasih Pak Ito dan juga Pak Puji sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.